dari keterangan Syekh rahimahullah, dari keterangan juga ba'dul ulama yang menjelaskan kalimat illa umamun amsalukum, sebagaimana kalian mengenal Allah, mentauhidkan Allah, bertasbih kepada Allah, mereka juga demikian. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, al-jamadat, mereka juga bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi. Dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir yang tidak mengenal Allah secara hissi, secara adat mereka sebagai manusia mengingkari Allah Azza wa Jalla, tetapi maknawi yang ada pada mereka tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Pembahasan terkait dengan berzikirnya al-jamadat, benda-benda yang kita anggap mati, seperti batu, gunung, langit, bumi. Ini sebagaimana kita ketahui dari keterangan Syekh rahimahullah, diingkari oleh kaum mulhidin, oleh orang-orang kafir dan yang sejenisnya dari kalangan ahli filsafat. Yang demikian merupakan bentuk kesesatan dan menyimpang dari Al-Quranul Karim, bahkan mengubah makna dhahirul ayat kepada arti yang salah, arti yang menyimpang dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bahwa hewan, binatang, batu, langit, bumi, bahkan semua yang ada di alam semesta ini, mereka semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah pada halaman yang ke-190, idza ma'na aqlan ay yakhluq Allah lil jamadat idrakat ya'lamuha huwa wa nahnu la na'lamuha. Jadi akal tidak akan menolak, akan menetapkan dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-jamadat yang kita anggap sebagai benda-benda mati seperti batu, gunung dan yang lainnya. Allah berikan kepada mereka idrakat ya'lamuha huwa wa nahnu la na'lamuha. Mereka memiliki pengetahuan, mereka mengenal Allah Azza wa Jalla, mereka bertasbih kepada Allah. Batu, tanah, gunung dan yang lainnya, langit, bumi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengenal Khaliqnya, penciptanya, dan mereka dari hewan-hewan juga diberikan oleh Allah an-nutq, mereka bisa berbicara. Yang kita tidak mengetahuinya, mungkin kita tidak bisa mendengarnya dan mengetahuinya, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan anugerah karunia kepada mereka, dan itu masuk pada mukjizat dari para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendengar dan berkata-kata dengan binatang. Qala rahimahullah, setelah menukil ayat Allah wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, bahwa semua
dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika yakhluqu lil bahaim idrakat. Demikian juga binatang, hewan binatang juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pengetahuan, demikian juga mereka bisa berbicara. Waqad nassa al-Qur'an 'ala katsirin min dzalik. Nassa 'ala qadiyatin namlah wa حبتها العظيمة التي قال فيها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita bahwa binatang Allah berikan karunia kepada mereka bisa berbicara. Pengetahuan Allah berikan juga kepada mereka sesuai dengan jenisnya. Seperti yang Allah nyatakan dalam surat An-Naml, yang berbicara tentang binatang semut dan khutbahnya kepada yang lainnya ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wa atamu taslim akan lewat di tengah-tengah mereka sekumpulan semut tersebut. Jadi salah satu dari semut mereka berkhutbah menyatakan kepada yang lainnya, ya ayuhan nam udkhulu masakinakum, memerintahkan kepada yang lainnya agar masuk ke sarang lubang-lubang mereka, ke tempat-tempat mereka. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian terkena dengan pasukan Sulaiman, Nabiullah Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak menyadari. Ini sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Beliau mengetahui dan bisa berbicara dengan bahasa hewan dan binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas 'allimna mantiqat tayr. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bisa berbicara dengan burung, demikian juga binatang biidnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah beliau mensyukuri dari karunia nikmat tersebut kepada Allah dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan anugerah dari doanya, dari mukjizat yang Allah berikan kepadanya, memiliki pasukan dari binatang, hewan, demikian juga para syayatin, demikian juga jin. Mereka semua dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa dibawa kekuasaan Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wa atamu taslim. Sebagaimana juga kisah Hudhud dengan Nabi Sulaiman ketika diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kitab catatan risalah kepada salah satu dari raja yang diperintahkan padanya untuk mengantarkan risalahnya tersebut. Sebagaimana juga yang Allah nyatakan dalam Al-Quran,
Ini menunjukkan bahwa binatang dan hewan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka idrakat, pengetahuan, demikian juga mereka bisa berbicara satu dengan yang lainnya. Dari ayat ini bisa jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, seekor semut menjadi pimpinan mereka, semut-semut yang lainnya kemudian berkhutbah di hadapan semut-semut yang lainnya, dan suaranya langsung didengar oleh an-namlah. Jadi semut-semut yang lainnya mereka langsung bisa mendengar perintah dari salah satu semut itu untuk masuk ke tempat-tempat mereka, ke lubang-lubang dari rumah-rumah mereka. Bisa jadi dari sebagian mereka mendengar kemudian disampaikan kepada yang lainnya, semut-semut yang lainnya, yang itu dipahami dan didengar oleh Nabiullah Sulaiman ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wa atamu taslim. Sehingga kita mengetahui Nabi Sulaiman tabassam, beliau tersenyum dengan anugerah dan bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Allah. Dahikan min qawliha, bisa mendengar perkataan dan khutbah semut kepada yang lainnya agar mereka masuk ke sarang-sarang mereka, ke tempat-tempat mereka supaya tidak terkena pasukan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan ini juga bisa kita mengambil pelajaran bagaimana adab yang sempurna yang ada pada para nabi dan rasul ketika mereka diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat Allah dan tidak kufur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan berikutnya oleh Syekh rahimahullah, wa dzakara qissat al-hudhud wa muhajatahu li Sulaiman wa nasabtu al-ihatatu li nafsihi wa nafyiha an Sulaiman kama qala subhanahu wa ta'ala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang kisah An-Naml, yaitu semut yang berkhutbah kepada semut-semut yang lainnya, mereka berbicara dan didengar pembicaraannya oleh Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisahkan hudhud dalam ayat ini pula dalam surat An-Naml, dan bagaimana hudhud tersebut kemudian berargumen kepada Nabi Sulaiman dalam perjalanannya yang tidak bisa diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'i yaqin. Aku telah datang dari Saba dengan kabar yang yakin. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hewan dan al-bahaim, binatang, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala idrakat yang kita tidak mengetahui pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi mereka memiliki pengetahuan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka bisa berbicara satu dengan yang lainnya, yang demikian didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi kita tidak mengetahuinya. Demikian juga hudhud yang faham akan pembicaraannya dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa bayyana annahu yafham
ayadhaba bil kitabi ila Bilqis wa jama'atiha. Hudhud ketika berbicara dengan Nabi Sulaiman, dia faham. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkannya untuk membawa catatan lembaran tulisan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Dan orang-orang yang dipimpin di kerajaan Ratu Bilqis. Hudhud memahami apa yang dikatakan dari perintah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-28 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, Allah menegaskan, idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fandur mada. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Hudhud untuk pergi dengan kitab tulisannya diberikan kepada Ratu Bilqis. Fa'alqih ilaihim. Ini menunjukkan bahwa Hudhud dari binatang memahami dan bisa bercakap-cakap dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Demikian juga Nabi Sulaiman diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla mengetahui bahasa hewan, binatang, dan mendengar dan bisa bercakap-cakap dengan hewan dan binatang. Yang demikian wajib kita imani. Wajib kita mengimani bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang kita anggap sebagai benda mati, batu, gunung, langit, bumi, tanah, yang kita anggap sebagai benda mati, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Mereka semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diberikan oleh Allah idrakat, pengetahuan, al-idrak. Dan mereka bisa berbicara dengan bahasa mereka. Dan Allah berikan anugerah kepada sebagian Rasulnya mendengar dari pembicaraan hewan dan binatang tersebut dan bisa berbicara dengan hewan dan binatang. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dari tasbih batu ketika beliau pergi dari Mekah ke Madinah. Demikian juga batu yang ada di tangan beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga ketika beliau berbicara dengan seekor kuda, yang kuda tersebut oleh tuannya diberikan beban tidak sebagaimana mestinya dalam membawa beban. Bagaimana Rasulullah kemudian memperingatkan sahabat tersebut. Demikian juga Rasulullah mengetahui bagaimana binatang berebut untuk disembelih menjadi korban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua anugerah kepada para nabi dan rasul yang dikehendaki oleh Allah, dan menegaskan kepada kita dalil bahwa al-bahaim wal hayawanat, mereka bisa berbicara dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Mereka semua bertasbih kepada Allah Jalla wa Ala. Kewajiban kita untuk mengimani apa yang datang, apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Meskipun yang demikian diingkari oleh orang-orang kafir, diingkari oleh kaum ateis, oleh orang-orang ahli filsafat. Itu hanya kiasan. Itu hanya kiasan. Tidak sesungguhnya. Tidak sungguh-sungguh. Yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu tidak sungguh-sungguh, hanya kiasan saja. Ini sebagaimana kita ketahui pengingkaran dari orang-orang kafir, orang-orang mulhidin, orang-orang ahli filsafat merupakan penyimpangan
dan pengubahan makna yang sesungguhnya dari apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ikhwatul iman rahimakumullah, dari pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, illa umamun amsalukum, bahwa mereka binatang, hewan, demikian juga ta'irun yatiru bi janahihi, mereka sama dengan kalian. Dan kita telah mengetahui dari penjelasan para ulama ahli tafsir dari kesamaan hewan binatang dengan adamiyin, dengan keturunan Adam, yakni manusia, dari sisi-sisi yang banyak sekali. Ada kesamaan antara hewan binatang dengan manusia yang sama-sama makhluk marzuk yang penuh dengan segala kelemahan dan cacat. Itulah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, ma farratna fil kitabi min syai', ma farratna fil kitabi min syai' ma dhaya'na. Yang demikian tidak ada yang luput, tidak ada yang sia-sia, semua tercatat di dalam Alkitab, yang nanti kita akan bahas arti Alkitab, yang memiliki dua arti yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah. Ada yang menjelaskan Alkitab memiliki makna Lauhul Mahfuz, ada yang menjelaskan Alkitab memiliki makna yakni Al-Qur'anul Karim. Ma farratna fil kitabi min syai', yang menegaskan kepada kita bahwa semua gerakan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah termasuk manusia, tidak ada yang luput, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz, semua telah ada dalam Al-Qur'anul Karim pengkhabarannya. Ya, nanti kita akan mengetahui tafsir yang sangat dalam dari Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Jika kita memaknai ma farratna fil kitabi, al-kitabi di sini dengan makna Al-Qur'an yang menegaskan kesempurnaan kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim, karena segala sesuatu telah ada di dalamnya. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh dari Asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, yang nanti kita bahas, menunjukkan kesempurnaan kalamullah Al-Qur'anul Karim. Ma farratna fil kitabi min syai', bahwa segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar dari semua amalan, dari semua pergerakan makhluk-makhluk di alam semesta ini, termasuk amalan kita manusia, tidak ada yang luput, telah dicatat, telah ada dalam Lauhul Mahfuz. Yang hari ini memberikan tarhib kepada kita untuk kita takut dari semua pergerakan zahir, demikian juga dari amalan hati atau batin kita yang menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jalla. Zahirnya mungkin terlihat baik, tetapi sesungguhnya itu adalah kejelekan, seperti seorang tersenyum, tetapi tersenyumnya dalam rangka mengejek saudaranya. Yang ada dalam hatinya adalah kebencian dan permusuhan kepada saudaranya yang dia berikan senyum dengan senyuman sinis. Ini semua tidak luput dari catatan di Lauhul Mahfuz dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang kecil ataupun yang besar dari semua amalan kita manusia. Ma farratna fil kitabi min syai'. Demikian ikhwatul iman rahimakumullah yang kita bisa
murajaah pada kesempatan sore yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan faedah pada kita. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.